Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Masih bareng gue Herjuno Syaputra. Dan kali ini seperti biasa, kalau kita di episode-episode sebelumnya pernah di sekolah alam. Nah, saat ini Juno masih di sekolah alam Bambu Item di Kabupaten Bogor. Ini tempatnya seperti biasa sangat dekat dengan alam ya. Banyak suara-suara jangkrik, serangga ya, suara-suara tadi juga natural semuanya, dan ini sekolahnya luar biasa. Dan seperti biasa sebelum kita mulai podcast hari ini, aku juga mau ngingetin buat teman-teman untuk nonton kita di banyak platform, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube-nya Partai Perindo, semua di Partai Perindo, @partai-perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindonews, anyus.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Dan seperti biasa juga ada e-voucher masing-masing Rp100.000 untuk teman-teman yang mau ikut. Hari ini tinggal dengerin obrolan kita, bikin quote 1-2 kalimat ya di kolom komen. Nanti kita pilih yang quotes-nya yang mendekati yang terbaik, dan kita kasih nanti e-voucher. Tapi jangan lupa untuk follow dulu Instagram Partai Perindo @partai-perindo. Nah, tema kita hari ini ya, kita masih bicara sekolah alam, masih bicara pendidikan pada umumnya ya. Dan kita bicara juga pendidikan di Kabupaten Bogor. Nah, ini kita akan menyoroti karena ini salah satu kabupaten yang luar biasa, punya potensi alam, kuliner, what else? Sumber daya manusianya juga luar biasa. Nah, di sini kita akan bicara mengenai sebenarnya apa sih permasalahan pendidikan di Kabupaten Bogor. Nah, Juno udah kedatangan narasumber ya. Ini ada langsung aja udah di sebelah Juno. Aku sapa, ini Ibu Kusmiati Umar Syarif SPD MA atau biasa dipanggil Ibu Mia. Assalamualaikum Ibu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Juno, apa kabar? How are you? I'm really good, I think. You're really good. Yes. Okay. Why don't you ask me? So I think you must ask me about anything today. Uh-huh. So I think you are the first. Oke, kumaha damang? Saya. Oke, kenapa aku tadi bercanda? Karena Ibu Mia juga ngajar bahasa Inggris ya. Betul. Mantul, luar biasa. Nah, Ibu Mia ini adalah bacalek dari DPRD Kabupaten Bogor, Dapil 1. Dapil 1 ya. Yeah. Nah, Bu Mia, sebelum kita ngomongin soal pendidikan, ini Bu Mia udah sekolah alam ya. Gimana rasanya pas datang ke sekolah alam ini? Ya, sudah terasa alamnya. Ini sangat natural sekali gitu ya. Dan ini mencerminkan bahwa sekolah alam itu memang harus seperti ini gitu. Betul. Bersatu dengan alam paling tidak. Bersatu dengan alam. Ya. Dan kalau kita lihat juga ini konsepnya beda sekali ya Bu ya, dengan Ya. sekolah-sekolah konvensional. Dan saya rasa kalau pendidikan dengan alam dikolaborasi Ya, itu sesuatu yang uhui. Ya, uhui. Apa lagi Bu bahasa? Bahasa kerennya apa ya? Iya. Cozy? Is it Cozy, cozy? yes, Yeah. cozy, exactly. That's what I'm talking about. All right, let's move to the next item. Okay. Bu Mia, Ya. Ibu Mia adalah seorang pendidik juga, fokus di Betul. dunia pendidikan. Kita kenalan dulu. Background Boleh. Ibu Mia seperti apa sih, Bu? Kalau boleh diceritain? Background saya sekolah dulu SMA langsung ke S1. S1-nya adalah pendidikan FKIP. Oh, oke. Saya lulusan Pakuan, kemudian S2-nya beasiswa ya. Di Salford International saya mengambil literatur dan itu online belajarnya. Oke. Gitu. Makanya ketika orang berbondong-bondong bagaimana belajar online, saya sudah belajar jauh lebih banyak. Duluan online. Ya, betul. Jadi Oke. akhirnya, tapi dari hikmah itu saya bisa berbagi bagaimana mengajar online gitu ya. Saya menggunakan beberapa aplikasi seperti Read Aloud, Padlet gitu ya. Bisa diskusi, bisa segala macam, dan itu sangat bermanfaat bagi saya dan untuk guru-guru seluruh Indonesia. Oke, dan Gitu. Ibu sekarang juga bergerak di bidang pendidikan. Betul, saya Punya memiliki yayasan sendiri, Yayasan Asafa Insan Rabani, dengan memayungi 3 instansi, yang satu K12 International School, yang kedua Ina Prestasi. Ina Prestasi adalah salah satu program saya sebagai konsultan pendidikan. Jadi Ina Prestasi itu memiliki 93 tutor yang semuanya adalah natives. Mereka berasal dari Amerika, Eropa, Australia, New Zealand gitu ya. Dan saya sebar di 9 sekolah internasional seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah publisher. Publisher saya adalah Pena Ajaib. Jadi saya ini adalah penulis buku. Mas, saya mewajibkan diri saya menulis 1 buku paling tidak, dan saya mengajak guru-guru untuk menulis buku antologi ataupun novel, dan saya juga penulis novel juga gitu. Memiliki prestasi juga di bidang penulisan gitu. Tetapi tidak hanya itu, saya mengajak seluruh guru Indonesia, ayo menulis.
literasinya harus bagus sebagai seorang guru. Begitu Mas Oke, Cina. nice. Wow, lengkap sekali. I mean, fokusnya memang pendidikan ya, di dunia pendidikan. Bu, kalau tadi kan macam-macam tuh yang Bu Mia kerjain. Kenapa jatuh cintanya di bidang pendidikan? Karena Apa yang membuat Bu Mia really into this field? saya kan kuliahnya dulu FKIP ya, Fakultas Keguruan. Nah, guru itu berarti identik dengan pendidikan, mendidik. Dan saya juga sebagai seorang ibu. Karena moto saya adalah ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Artinya seorang ibu harus bisa mendidik paling tidak dari yang terkecil dulu di keluarga gitu loh. Nah, setelah itu baru ke semuanya. Betul. Nah, kenapa saya jatuh cinta dengan pendidikan? Tentunya karena memang background pendidikan saya, background semuanya gitu. Karena apa namanya? Mendidik itu adalah hal yang sangat menyenangkan menurut saya. Ketika kita mendapatkan berbagai macam karakter manusia itu kan dinamis ya. Betul. Tidak sama gitu. Jadi kita itu bisa mendidik orang itu dengan berbagai macam cara sesuai apa namanya karakter mereka. Jadi perlakuan kalau anaknya karakternya A, perlakuannya ya H misalkan begitu. Jadi itu yang membuat saya menarik dan pendidikan. Waduh, luar biasa. Dan sudah berapa lama berkecimpung di dunia ini? Saya pendidikan? mengajar itu dari tahun 96. Aduh, Sekarang udah 2023. berapa itu? Berarti sekitar 27 tahun. Aduh Ibu, saya Mas baru Juno 27 baru tahun? lahir dengan Ibu sudah menjadi guru Oh, ya. iya ya. Alhamdulillah. Tapi saya menjadi guru itu di usia 17 tahun. Teman saya kok nggak suka banget sih Bu kalau Ibu melihat saya muda gitu. Memang Nggak. Tapi enggak, berarti udah panjang banget ya Iya. perjalanan karir seorang Bu Mia Iya. sampai sekarang. Bu, kalau kita bicara pendidikan ya, Iya. ini kan nggak hanya pendidikan, tapi mungkin ilmu untuk anak adik-adik di luar sana. Ketika kita mencintai sesuatu bidang, Ibu kan pendidikan, 27 tahun memang bukan waktu yang singkat loh. Iya. Apa yang membuat seorang Ibu Mia punya konsistensi yang begitu tinggi, akhirnya tetap punya passion yang sama? Apa sih Bu tipsnya? Kuncinya apa sih? Kalau Gini. dari pribadi? Sebetulnya kan kalau hidup kita itu harus punya tujuan ya. Oke. Dan hidup kita karir apapun, kalau saya berpikir bahwa kita itu harus memiliki jenjang karir. Baik. Saya itu dulu dari guru, wakil kepala sekolah, menjadi kepala sekolah, terus baru menjadi manajer, dan akhirnya saya menjadi konsultan. Itu kan karir yang terus-terusan naik gitu ya. Pada akhirnya kan sekarang saya jadi konsultan gitu. Tetapi tetap saya tidak meninggalkan pendidikan, walaupun konsultan tetap di pendidikan karena memang passion saya di situ dan hobi saya adalah bahasa Inggris. Ketika saya kuliah S1, S2, S3-nya bahasa Inggris, ya saya tidak menjadi beban menjalaninya. Karena memang itu yang saya suka. Saya merasa bahwa ada chemistry di situ ketika menjalankannya, ya jadi so far so good, Mas. So far so good. Ya, gitu. I am so good. Ya, really good. Really good. Of course I am. Bu, pendidikan, terus sekarang kan terjun ke politik. Apa yang mendasari Ibu Mia? Oke, aku mau nyoba nih politik. Awalnya sih saya kan tinggal di perkampungan juga ya, walaupun saya punya rumah di wilayah modern gitu, tetapi saya juga tinggal di perkampungan juga. Nah, ada beberapa orang kampung tuh bilang, Ibu tuh punya potensi, Bu, katanya, jadi wakil kita lah, katanya. Setahun 2 tahun. Saya bilang enggak, saya bilang politik itu menurut saya gitu jahat gitu, yang benar jadi baik, yang baik jadi benar. Saya bilang saya belum siap dihajar orang, dihantam orang. Saya bilang setahun 2 tahun 3 tahun gitu ya. Pas ini tahun ketiga, pada akhirnya saya memutuskan bahwa ya deh, saya ikut politik karena saya punya guru spiritual berbicara seperti ini. Kalau politik itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak benar, menurut kamu Ibu Mia, kamu jujur tidak? Benar tidak? Kalau misal kamu hanya membiarkan ketidakbenaran, apa nasib bangsa kita nanti ke depannya? Akhirnya dari situ saya termotivasi, baik, saya akan ambil itu politik, saya bilang gitu. Akhirnya memberanikan diri untuk membuka diri bahwa ya deh, saya ikut politik gitu, dan ketemulah Perindo gitu. Jatuh cintalah saya sama Perindo gitu loh. Kenapa saya jatuh cinta dengan Perindo? Saya lihat pemimpinnya itu, beliau adalah orang pelaku usaha. Saya juga guru plus pelaku usaha. Makanya saya mencintai beliau itu bukan karena beliau adalah konglomerat atau bagaimana, tidak. Tetapi ketika beliau bekerja dari nol dan menjadi pelaku usaha, itu perlu dicontoh. Menurut saya
penokohannya sangat amat gue banget deh Oke, gitu. baik. Gue banget ya Bu. Sama lah kayak gue banget Bu. Oke, jadi itu kenapa Ibu? Karena kita tidak ingin ya tadi sistem politik kita dikelola orang yang salah. Ya, Harusnya orang-orang gitu. yang memang punya tadi background yang kuat seperti dibilang pendidikan. Biar nanti aspirasi pendidikan juga nyampe ya Bu. Karena siapa yang tepat sasaran iya, juga. karena kan yang gitu. berkecimpung di dunia pendidikan ya, Ya. harus orang-orang seperti Ibu. Iya. Sayang banget kalau yang membuat kebijakan yang nggak ngerti. Iya, nanti. Oke. gitu. Nah Bu, sekarang kita ke tema kita. Kita bicara pendidikan di Kabupaten Bogor ya. Kalau yang saya lihat sih sebenarnya ya ini kan dekat sekali sama Jakarta, ya. Ibu kota dekat, kemana-mana juga ya aksesnya lumayan gampang gitu. Dari Ibu Mia sendiri bicara pendidikan di sini, apa sih kalau dari pandangan Ibu Mia ya? Nggak cuman permasalahan tapi hambatan. Anda sebagai seorang pendidik Bu. Ya banyak sebetulnya ya. Terutama kan gini, saya selalu ingat ya hadis Rasulullah bahwa didiklah anak-anak sesuai dengan zamannya. Nah, hambatan dan permasalahan itu pasti kan kita sudah jelas bahwa setiap zaman itu berbeda. Betul. Makanya anak zaman kita, zaman saya mungkin ya, zaman kolonial disebutnya, itu akan berbeda dengan zaman milenial sekarang gitu. Makanya cara mendidik, cara apa namanya harus di-upgrade. Teacher itu harus meng-upgrade skillnya, harus menaikkan kemampuan mengajarnya. Jadi tidak anak zaman milenial itu tidak mungkin diberikan mengajar dengan metode ceramah. Mereka bisa tidur dengan baik gitu loh, sleepless in the class gitu kan, gitu. Tapi kalau kita mengajarnya terus dan kita sebagai guru juga pendidik juga harus bisa mengupgrade skill kita, terus belajar dan mau belajar dan mampu mengadaptasikan kepada anak-anak ya insya Allah gitu, anak-anak pasti akan maksudnya berkembang sesuai dengan zamannya gitu. Sekarang zamannya digital, misalkan gurunya nggak pernah pakai infokus, gurunya nggak pernah pakai digital, ya anak-anak kan bete. Betul. Tingkat bete anak yang belajar serius pun ya, tingkat bete anak-anak itu kan belajar cuma 30 menit, seterusnya bete gitu. Apalagi kalau yang gurunya misalkan dia tidak tahu sama sekali tentang digital, waduh sudah balik kanan mereka. Berarti dengan kata Gitu. lain guru juga harus mengimbangi dengan perkembangan zaman ya. Betul, upgrading Karena teacher skillnya wajib. karena anak-anak zaman sekarang nggak mungkin kita bisa samakan dengan Anak-anak zamannya kita, kolonial itu berbeda dengan milenial. zamannya Ibu dong. Iya, zamannya saya. Kayak ya. zaman kita Ibu. Ya deh. Nggak bercanda Bu. Tapi bener. Tuh. Karena zamannya aku pun beda muridnya ya, Iya. gimana, makanya jadi memang upgrading skill untuk teachernya juga harus wajib. Nah di luar itu Bu, kalau kita lihat Bogor sendiri, Kabupaten Bogor, ya pemerataan atau kualitas sekolah, apa yang Ibu soroti di sini? Kalau misalkan pemerataan dan kualitas sekolah Atau memang akses pendidikan gitu ya. Kalau masalah kualitas sebetulnya kembali lagi kepada sekolah masing-masing mau berkembang tidak, mau maju apa tidak, itu kan tergantung dari si ownernya. Kadang-kadang kalau untuk sekolah swasta ya, kadang-kadang kan owner kan berbeda-beda. Artinya ada yang owner itu mulainya dari nol atau mulainya dengan modal pas-pasan gitu. Mungkin itu tergantung dari kembali lagi kepada si pelaksana tadi atau si pemilik tadi. Itu juga memang susah ya untuk meratakan itu gitu, karena memang perkembangan sekolahnya juga kadang-kadang kan tidak merata juga gitu. Tetapi apapun kondisi dan situasinya, yang terpenting adalah itu tadi penekannya pada perkembangan SDM-nya gitu. Jadi jangan mentang-mentang sekolahnya gimana, metode ceramah terusnya anak-anak tidak mungkin seperti itu. Baik. Nah kalau Ibu nanti ya berkesempatan misalnya di parlemen atau menjadi wakil rakyat, apa sih Bu yang ingin Ibu bawa dalam hal bidang pendidikan ke ya untuk masyarakat luas di luar sana? Ibu pengen bawa apa? Satu adalah perkembangan kurikulum ya, karena semakin tahun semakin digital gitu. Baik. Maka kurikulum itu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, mindset para masyarakat Indonesia tentang pendidikan yang kadang-kadang masih ada yang di luar nalar. Contoh misalkan nggak usah sekolah juga rezeki mah gimana Tuhan begitu ya. Apalagi bisa anak perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ngapain ke dapur-dapur juga. Nah itu tuh bagaimana menerapkan kepada mereka gitu ya. Kalau saya sih tinggal memberikan bukti nyata Mas. Jadi kita percuma menceramahi mereka yang memang pola pikirnya seperti itu,
kalaupun misal kita mau ya kita unjuk kerja, artinya dengan bukti nyata. Betul. Seperti Perindo ini. Benar. Misal begini, ngapain sekolah tinggi-tinggi perempuan, katanya, toh ujungnya ke dapur-dapur juga. Perempuan yang sekolah tinggi itu akan berbeda dapurnya dengan perempuan yang tidak sekolah. Artinya kalau kita kan menggunakan misalkan digital atau apa, contoh realnya gini deh, perempuan yang memang memiliki pendidikan tentunya dia bisa mengoperasikan microwave misalkan. Kalau yang tidak sekolah mungkin dapurnya ya biasa-biasa aja. Begitu, dari dapurnya aja kan sudah berbeda. Itulah pentingnya pendidikan menurut saya. Jadinya mau nggak mau memang itu penting. Baik. Akan membedakan. Nah, gitu, kalau Ibu kan juga backgroundnya bahasa Inggris ya. Iya. Penguasaan bahasa asing, menurut Ibu ya, penting nggak sih untuk, ya, kalau saya sih ngeliatnya penting banget untuk anak muda ya menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Sangat penting karena yang namanya bahasa Inggris itu, Mas, itu kan bahasa internasional. Kalau pemerintah kan mencanangkan ada program beasiswa. Orang-orang yang beasiswa itu kan pasti diukur bahasa Inggrisnya secara gitu. TOEFL-nya harus berapa, IELTS-nya harus berapa gitu kan. Gitu. Kalau tanpa itu kan nggak bisa kemana-mana. Dan bahasa Inggris itu adalah salah satu alat komunikasi. Kalau kita sudah bisa bahasa Inggris, istilahnya kita diam di negara manapun, satu, tidak akan tersesat dan tidak akan, artinya pasti bisa berkomunikasi ataupun mencari pekerjaan akan lebih mudah. Ya, itu yang saya rasain juga sih, bahwa memang penguasaan bahasa asing ya, di luar tadi akademis harus bagus, soft skill ya Bu. Ya, soft skillnya, attitude, betul, leadership. Nah, betul. Itu juga ditopang oleh itu juga sih. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk jadi sukses bukan bicara kita akademis aja ya Bu. Hal-hal yang seperti tadi, leadership, attitude, penguasaan bahasa asing itu juga berguna. So it's an honor for me to have you here. Yes, I mean we almost done. But before we close the show, I have to mention this one first. I got another announcement, but you just sit here, tunggu aja dulu. You got my point, right? You're right. All right. Ibu, nah berkaitan dengan campaign aksi nyata ya dari Kamu Untuk Indonesia ini, hal-hal yang kita bahas tadi, movement yang dijalankan Perindo hampir sama, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia melalui konvensi rakyat, program penjaringan untuk bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website partaiPerindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan jangan lupa juga download apps kita, tinggal di scan di sini ya, di App Store dan juga Play Store. Dan untuk yang sudah memberikan quotes atau tadi yang relate sama obrolan kita, terima kasih. Nanti kita umumkan di Instagram Partai Perindo. Jangan lupa untuk follow Instagram. Saya udah bahasa Sunda, follow ya gitu ya. Inggris saya sudah follow, Ibu. Follow Instagram Partai Perindo. Ya maklum, akulturasi budaya ya Bu ya. Walaupun bahasa Inggris follow. Nah. Terima kasih sekali Ibu atas obrolannya. Sama-sama, Mas. Terima kasih, sehat-sehat. Alhamdulillah, again, sehat selalu. It's a really nice to be here, sitting with you. I'm here to be happy with you too. Of course, listening to your stories and everything. So good luck for your project and everything. Yeah, thank you very much. God bless. Thank you Ibu. Ya, tapi jangan kemana-mana. Tapi kita masih di sini dulu ya. Terima kasih lagi juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Amin. Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.